Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Teman-teman, kadal yang ada pada foto ini merupakan kadal yang cukup populer di Amerika Tengah. Bahkan kadal ini disebut-sebut juga sebagai kadal Yesus. Kadal apakah ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Kadal ini adalah kadal basilis atau dinamakan juga dengan kadal Yesus, dengan nama ilmiah Basiliscus basiliscus. Kadal basilis merupakan salah satu kadal yang paling terkenal di Amerika Tengah. Kadal ini memiliki ciri khas berupa jambul yang menonjol di kepalanya dan di punggungnya. Kadal ini adalah pemanjat dan perenang yang ahli, tetapi hewan ini paling dikenal karena kemampuannya untuk berlari secara bipedal di atas permukaan air. Bahkan mungkin kadal basilis adalah satu-satunya reptil yang bisa melakukan hal tersebut. Kadal basilis merupakan pelarian cepat, di mana mereka dapat berlari dengan cepat di atas permukaan air seperti halnya di tanah. Bagi mereka tidak ada perbedaan berlari di antara kedua permukaan tersebut. Kadal basilis juga berjalan dengan kedua kakinya layaknya manusia. Kadal basilis bukan hanya pelari yang baik, tetapi juga perenang yang hebat karena mereka dapat berada di air selama berjam-jam lamanya. Saat berlari dengan kedua kakinya, basilis biasanya menjaga keseimbangannya dengan ekornya. Kemampuan ini juga digunakan mereka untuk melarikan diri dari predator air. Kecepatan basilis adalah sekitar 11 km per jam di darat dan 8,4 km per jam di atas permukaan air. Kadal basilis bisa ditemukan di Amerika Selatan bagian tengah dan utara dari barat daya Nicaragua hingga Kolombia barat laut. Kadal ini banyak terdapat di hutan dataran rendah Pasifik di Amerika Tengah dan merupakan kadal besar yang paling sering tampak di Costa Rica bagian barat. Kadal basilis mendiami dataran rendah hutan kering dan lembab yang biasanya berdekatan dengan saluran air seperti sungai. Sebagian besar waktu kadal basilis dihabiskan di tanah. Di malam hari mereka akan tidur dan bertengger di tempat setinggi 20 meter. Kadal basilis dewasa dapat tumbuh hingga 800 mm yang 70 hingga 75% dari total panjang tubuhnya merupakan ekor. Ekor mereka ini besar perannya untuk membantu menjaga keseimbangan. Kadal basilis umumnya berwarna coklat ataupun zaitun, tetapi bisa berkisar dari hijau cerah hingga perungu. Hewan bertubuh panjang ini memiliki garis melintang yang lebih gelap dan bibir berwarna krem hingga kuning dengan garis-garis lateral. Mereka juga memiliki jari yang panjang dengan cakar yang tajam untuk memanjat. Hewan jantan umumnya lebih besar daripada betina dan memiliki jambul seperti layar yang didukung oleh duri saraf yang memanjang. Kadal basilis bersifat omnivora, dengan pola makan 22% berupa tumbuhan dan 78% berupa hewan. Makanan utama hewan ini adalah arthropoda, kadal kecil, ular, burung, mamalia, ikan, udang air tawar, katak, tetapi juga bisa memakan bunga dan buah-buahan. Kadal muda lebih sering memakan serangga daripada kadal dewasa, tetapi kadang-kadang memakan ikan. Namun, seiring bertambahnya umur, kecenderungan herbivora ini akan meningkat. Kadal basilis dapat hidup sekitar 7 tahun di alam liar dan 9 tahun di penangkaran. Musim kawin terjadi pada bulan Maret, tetapi betina akan bertelur pada bulan Januari mendatang setelah masa gestasi 2-3 bulan. Predator basilis umumnya berupa ular besar, burung pemangsa, koatis berhidung putih, kara-karas, dan oposum. Sedangkan basilis muda kadang menjadi mangsa dari kadal whitetail, ikan, kura-kura, dan ular. Kadal basilis memiliki mata yang baik dan dimorfisme seksual yang ditemukan pada spesies ini dan beberapa spesies basiliscus lainnya menunjukkan bahwa rangsangan visual merupakan sarana yang penting untuk komunikasi interspesifik. Selain itu, sebagian besar dari kadal ini termasuk kadal basilis yang memiliki telinga yang berkembang dengan baik dan memiliki fungsi yang mirip dengan telinga mamalia, di mana terdapat penerimaan gelombang suara, keseimbangan, orientasi, dan gerakan kepala.
Untuk teman-teman pecinta reptil yang masih pemula, mungkin akan kewalahan dalam memelihara hewan yang satu ini, karena hewan ini cenderung tidak ramah dengan manusia. Mereka cenderung berlari dengan cepat apabila menemukan predator yang berpotensi untuk memangsa mereka. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.